berbakso at sawit warwarenim borgu dewa sidiamahi Dionah porocu adayat narayanu ewedem sarum yad buatem yasjabawiyam Neskolangku niranjan niruya kalku nirakyata sududewiku narayanu Astia kastit tuam siwa tuam dewa ia suara param suara Warahma Wisnu asca Rudrasca Warusah Paryaki Ratita Ampapukaram apa sambawa Rahimam pundaria kaksik sabahia biantara suci Om kesama dewa Swaru paranya kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadi siwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manasu dosa permadat kesamam Om santi
Tim gabungan investigasi segera buat sketsa wajah pelaku penyerang anggota Brimo Polda Bali. Panglima TNI berikan sebuah senjata api kepada gubernur sebagai bentuk penghormatan. Belajar teknik bela diri Wing Chun ala Bruce Lee. Mencoba wahana baru yang ekstrim dengan berjanggil bagis di Desa Taro Ubud. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Tentunya pagi ini kami akan berikan informasi yang inspiratif, semuanya kami rangkum hanya di Net Bali. Warisan seni dan budaya yang dimiliki Bali juga menjadi suatu hal yang menarik untuk kita kulik. Ya, ada satu desa di Bali yang disebut Desa Seni karena banyaknya hasil kesenian yang berhasil diciptakan oleh warganya. Berjarak 40 km dari ibu kota Denpasar, desa ini terletak di Kabupaten Kelungkung. Memiliki luas sekitar 249 hektar, desa ini bernama Desa Kamasan. Nama Kamasan pada desa ini memiliki arti yang cukup dalam. Kama berarti bibit dan san berarti seni. Tak heran jika desa ini dikenal sebagai gudangnya seni, mulai dari lukis, ukir peluru, hingga kain tenun. Karya seni yang paling terkenal dari desa ini ialah seni lukis wayang Kamasan. Kali ini saya pun berkesempatan untuk mengunjungi sanggar lukis tertua yang ada di desa Kamasan. Sanggar lukis Nyoman Mandra namanya. Sanggar ini secara turun-temurun dikembangkan. Saat ini pun dikelola oleh putri dari Bapak Nyoman Mandra, Niwayan Sri Wedari. Di sanggar ini berbagai macam lukisan wayang Kamasan ditampilkan. Tidak hanya lukisan pada kanvas saja, lukisan pada media lain seperti capil, kipas, dan ornamen hiasan meja pun ada. Corak pada lukisan wayang Kamasan ini sebenarnya mudah untuk dikenali. Setiap lukisan memiliki warna dasar coklat muda dan keemasan. Gambar wayangnya pun ditonjolkan melalui tinta hitam yang digambar secara detail. Kalau mengenai ciri khas lukisan Kamasan ya, yang bedakan itu mungkin dari segi pewarnaan ya, teknik warna itu memang ciri khasnya kita di Kamasan ini dengan teknik sigar itu ya. Dari figur wayangnya juga memang dia agak kaku ya, pipih, tapi dia memang punya pakem tersendiri gitu. Jadi tidak boleh lepas dari pakem yang sudah ada gitu. Setiap harinya sanggar lukis ini banyak didatangi oleh ibu-ibu para pekerja maupun anak kecil yang ingin belajar melukis wayang Kamasan. Seperti Andi misalnya, setiap libur sekolah dia selalu menghabiskan waktu untuk belajar melukis. Karena suka menggambar dulu, soalnya pernah juara satu melukis wayang, makanya mau menjadi pelukis terkenal. Seni yang dituangkan pada lukisan wayang Kamasan ini bukan sekedar karya keindahan saja, namun banyak aspek yang dituangkan di dalamnya, seperti aspek filosofis, spiritual, ekonomis, teknik, sosial, dan budaya.
Tak heran jika gambar di setiap lukis wayang Kamasan ini selalu memiliki unsur cerita dari pewayangan, baik cerita Ramayana, Mahabharata ataupun Subali Sugriwa. Lukis wayang Kamasan ini erat kaitannya dengan nilai keagamaan, terutama nilai ritual pada agama Hindu. Membuatnya pun ternyata sangat susah, dan ini dia hasil kerja saya yang sedikit bagus. Lukis wayang Kamasan yang diproduksi di sanggar milik Nyoman Mandre ini banyak diminati oleh para kolektor lukisan. Bahkan penjualan lukisannya pun sudah sampai di negara-negara besar seperti Jerman, Kanada, Sydney, Belanda, bahkan Amerika. Tak puas hanya dengan melihat seni lukis wayang, saya pun mencoba mengunjungi pengrajin lain di desa Kamasan. Kali ini saya mampir di rumah milik Pak Nyoman Budiana. Beliau adalah seorang pengrajin ukiran. Namun yang berbeda, jika biasanya kita menemui ukiran dengan media kayu, kali ini ukiran dengan media yang cukup unik. Ya, ukiran di atas selongsong peluru. Selongsong peluru yang telah diukir ini nantinya bisa dibentuk sesuai dengan keinginan pemesan. Ada yang berbentuk Garuda, wayang, bahkan guci. Mengukir di atas peluru ternyata tidak semudah mengukir di atas kayu. Bahan dasar peluru berupa kuningan merupakan material keras yang sulit untuk diukir. Oleh karenanya, untuk dapat diukir, peluru terlebih dahulu dibakar selama 1 hari untuk kemudian diisi dengan getah damar atau yang biasa disebut gala-gala. Jadi pertama gala-gala itu susah kita cari, itu bahan bakunya susah kita cari. Pahat memang susah, direbus dulu, bahan dibakar dulu tuh, hanya dibakar, setelah dibakar dimasukin gala itu namanya itu. Untuk mengukirnya, para seniman di desa Kamasan ini menggunakan alat pahat dengan berbagai bentuk sesuai pola yang dibuatnya terlebih dahulu. Tidak jauh berbeda dengan lukis Kamasan, tema yang kerap kali diangkat pada ukir selongsong peluru ini juga mengangkat tema pewayangan khas Bali. Ternyata memang tidak mudah untuk bisa mengukir di atas peluru. Selain dibutuhkan kesabaran, ketelatenan, satu hal yang paling penting ialah harus teliti. Selongsong peluru yang telah diukir akan dibakar kembali untuk mengeluarkan gala-gala di dalamnya. Setelah itu masuk pada tahap finishing, yaitu pencucian. Nantinya selongsong peluru akan dicuci hingga bersih dengan cairan air aki dan asam untuk mengembalikan warna keemasan pada peluru. Selongsong peluru yang berhasil dibuat ini rata-rata merupakan pesanan dari para pensiunan angkatan bersenjata. Namun ada juga yang memang sengaja untuk dipasarkan. Harga satu selongsong peluru bisa mencapai 2,5 juta rupiah. Ada juga yang berkisar ratusan ribu sesuai ukuran yang diminta. Setelah melihat seni ukir selongsong peluru, saya pun melanjutkan untuk jalan-jalan di desa ini. Ada satu hal yang juga menarik perhatian saya. Di sebuah rumah khas Bali, saya melihat ada 2 orang ibu-ibu tengah membuat kain tenun. Saya pun penasaran dan mencoba menghampirinya. Ya, kain tenun khas Bali. Melalui alat yang masih sangat sederhana, ibu-ibu ini membuat kain tenun dengan sangat bersemangat. Kain tenun yang dibuat ini adalah produksi kain tenun rumahan yang berasal dari sutra asli. Proses pemintalan benangnya pun masih sangat sederhana. Hanya dengan kayu bekas yang dibuat berdiri sejajar dan dipaku sebagai tiang untuk memintal benang. Pembuatan kain tenun produksi rumahan ini dibuat hanya ketika ada pesanan saja.
Motif yang dibuat pun sesuai permintaan si pembeli. Proses pembuatan kain tenun yang cukup lama dan penggunaan alat yang masih sangat sederhana menjadi alasan mengapa kain tenun khas Desa Kamasan ini tidak diproduksi setiap waktu. Satu lembar kain tenun yang dibuat secara tradisional bisa menghabiskan waktu selama 3 bulan. Dan ini salah satu kain tenun yang sudah berhasil dibuat. Cantik kan? Vera Zenvia, Riri Anggono melaporkan untuk NET. Tim gabungan investigasi segera buat sketsa wajah pelaku penyerang anggota Brimob Polda Bali. Liputan selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetap di NET Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Tembak. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Selamat pagi. Sebuah pameran kuliner tahunan bertajuk Summer Food Fancy Show 2017 berlangsung di kota New York dan Pavilion Indonesia menawarkan sejumlah produk khas tanah air. Kerutan itu salah satu poin penilaian dari Kucing Springs kalau mereka ikut show. Kita lihat beberapa perkiraan cuaca di beberapa kota besar di Indonesia. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di NET 10. Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia menampilkan beragam budaya seperti aksi pencaksilat dan juga tarian tradisional. Ini lengkap dengan pakaian adat Nusantara dalam perhelatan Karnaval Tropical de Paris. Tapi video berikutnya ini datang dari CJ Hasan Syamsuri. Hasan berbagi informasi tentang gua terbesar dan terpanjang se-Asia Tenggara. Sekian NET 10 pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Arsan Jaya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut lengkapnya untuk Anda guys. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan unik artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News, hanya di NET. Customs Protection. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, Season 2, hanya di NET. Anda kembali menyaksikan NET Bali. Tim gabungan investigasi kasus penyerangan anggota Brimob Polda Bali akan buat sketsa wajah para pelaku. Sketsa wajah ini diharapkan dapat membantu proses penangkapan pelaku. Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Golosi menegaskan motif sementara penyerangan anggota Brimob di Ayana Resort adalah pencurian dengan kekerasan.
Untuk membantu proses pengejaran pelaku, tim investigasi akan membuat sketsa wajah pelaku. Pembuatan sketsa wajah ini berdasarkan keterangan dari korban Brigadir Bagus Suwarna serta 5 saksi yang sudah diperiksa. Pihaknya juga sangat berhati-hati dalam mengungkap kasus ini. Saat ini perkiraan jumlah dan ciri-ciri pelaku masih dalam analisa tim investigasi. Dari proses induksi mulai dari tempat kejadian perkara, kita bisa keluar untuk melakukan proses pengejaran kepada para pelaku. Motifnya, jadi saya sudah katakan tadi, adalah pencurian dengan kekerasan. Lawan apa orang lokal, Pak? Sekarang masih dalam proses penyelidikan, nanti kalau sudah saatnya akan saya sampaikan. Selasa 8 Agustus lalu, anggota Brimob Brigadir Bagus Suwarna yang bertugas pengamanan di Ayana Resort Jimbaran ditemukan tidak sadarkan diri dengan luka lebam di bagian pipi. Senjata korban jenis SS-101 beserta 1 magazin berisi 3 peluru hampa dan 27 peluru karet hilang. Sebelumnya korban sedang istirahat dan makan siang di Rimba Resort sekitar 500 meter dari Ayana Resort. Saat ini korban dalam kondisi pemulihan. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. DKDA pelaku penusukan anggota TNI Prada Yanuar divonis 4 tahun penjara. Sidang putusan yang digelar terbuka ini disaksikan oleh sejumlah anggota TNI. Kamis siang kemarin, Pengadilan Negeri Denpasar menggelar sidang putusan terhadap 4 pelaku di bawah umur yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap anggota TNI Prada Yanuar dan Johari, 1 korban yang mengalami luka-luka. Hakim Ketua Sidang kasus penganiayaan dan pengeroyokan anggota TNI Prada Yanuar menjatuhkan vonis pidana 4 tahun penjara terhadap terdakwa DKDA. Terdakwa terbukti telah menghilangkan nyawa korban Prada Yanuar Setiawan. Vonis ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang menuntut 5 tahun 6 bulan penjara. Terkait vonis tersebut, kuasa hukum terdakwa mengatakan masih proses pikir-pikir. Ada waktu 7 hari bagi kami untuk menentukan sikap. Jadi pertimbangan untuk mengambil sikap pikir-pikir ini adalah agar cukup waktu bagi kami untuk berdiskusi juga dengan pihak keluarganya, kemudian mempertimbangkan segala sesuatu untuk kepentingan terbaik itu anak, sehingga kami mengambil sikap untuk pikir-pikir. Berbeda dengan sidang sebelumnya, sidang putusan ini terbuka untuk umum. Sidang juga disaksikan oleh sejumlah anggota TNI. Kepala Hukum Kodam 9 Udayana menyerahkan sepenuhnya vonis ini kepada jaksa penuntut umum selaku wakil dari korban. Seperti yang kita dengar bersama, jaksa penuntut umum akan berpikir-pikir, dikasih waktu 7 hari. Dari 7 hari itulah nanti kita akan juga melihat apa sikap konkret daripada jaksa penuntut umum, apakah dia banding atau menerima. Ya. Jadi kita sudah proses hukum ini sudah saya serahkan kepada jaksa penuntut umum sebagai yang mewakili dari korban. Sementara pelaku pengeroyokan dan penganiayaan lainnya, CI divonis dengan 2 berkas yang berbeda. Untuk TKP 1, CI divonis 1 tahun 6 bulan, sedangkan TKP 2 divonis 2 tahun penjara. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 2 dan 3 tahun penjara. Sementara 2 pelaku lainnya, yakni KTA dan KCA, divonis 9 bulan penjara. Vonis ini juga lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 1 tahun penjara. Mereka terbukti melanggar pasal 170 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa. Para kuasa hukum ketiga pelaku ini tidak mengajukan banding karena sudah menjalani 3/4 tuntutan. Sidang digelar terpisah antara 4 pelaku. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Mantan dosen di salah satu perguruan tinggi di Denpasar diamankan jajaran Reskrim Polda Bali. Tersangka ditangkap karena menggelapkan uang para nasabah koperasi mencapai 15 miliar rupiah. Dr. Imade MM, mantan dosen di salah satu universitas swasta di Denpasar, diamankan polisi sejak 22 Juli 2017 lalu. Penangkapan tersangka terkait penipuan dana koperasi yang mencapai 15 miliar rupiah. Tersangka membuat koperasi simpan pinjam bernama Putra Amerta yang berlokasi di Gianyar sejak tahun 2004 dengan mendaftarkan 20 anggota fiktif ke dinas koperasi. Kemudian sejak tahun 2014, tersangka mulai menghimpun dana dari masyarakat perorangan maupun kelompok dalam bentuk tabungan tanpa adanya izin dari Bank Indonesia dan OJK. Tersangka juga mengiming-imingi calon nasabah dengan berbagai keuntungan bunga yang tinggi. Namun sejak Januari 2015 lalu, para nasabah tak bisa menarik uangnya dari tabungan karena dana yang kosong. Dananya tersebut sudah habis, ya sudah tidak ada dana, ya, dan dia siap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apapun dengan kondisi apapun dia siap mempertanggungjawabkan. Dan alasan
Ya, dia mengatakan loss management katanya. Nah, kalau kita berpikir dengan pendidikan yang mereka atau dia miliki, itu sepertinya tidak masuk akal karena dia seorang doktor, ya. Kalau di universitas itu dia seorang guru besar, ya, guru besar. Dari hasil penyelidikan, polisi mencium adanya unsur kesengajaan oleh tersangka dengan pengurus koperasi lainnya yang melakukan penipuan berkedok koperasi. Polisi juga akan menetapkan tersangka lainnya, yakni Wayan Supasra sebagai ketua koperasi Putra Amerta. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio berikan penghargaan sebuah senjata api jenis 73A kepada Gubernur Bali, Nusa Tenggara Barat dan juga Nusa Tenggara Timur. Pemberian senjata api ini dilakukan oleh Pangdam 9 Udayana kepada ketiga gubernur di markas Kodam 9 Udayana. Kamis siang, Gubernur Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur menerima sepucuk senjata api jenis 73A dari Panglima TNI yang diwakili oleh Pangdam 9 Udayana di markas Kodam 9 Udayana. Senjata juga dilengkapi dengan 20 buah peluru dengan kaliber 7,65 mm. Senjata api buatan dalam negeri produksi Pindad ini merupakan edisi terbatas karena di setiap gagang pistol tertera nama gubernur. Pemberian senjata api ini sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan Panglima TNI kepada gubernur se-Indonesia yang telah mengikuti rangkaian kegiatan pembekalan latihan dan pembaretan di Kepulauan Natuna saat latihan bela negara. Selain bentuk penghormatan, juga bertujuan untuk menjaga keamanan dan melindungi diri para gubernur selaku pemimpin daerah dari segala bentuk ancaman yang mengganggu keselamatan dirinya saat masih aktif menjabat. Pangdam 9 Udayana menegaskan, pemberian senjata tidak terkait dengan adanya ancaman yang membahayakan. Tidak ada kaitan dengan ancaman pemberian senjata kepada gubernur, tidak ada. Jadi itu statusnya adalah bukan pinjam, tapi pribadi kepada yang bersangkutan. Terkait perizinannya apa, Pak? Kontrolnya kan surat itu udah kontrol itu. Makanya di surat di wartawan datang bahwa semua rakyat mengerti bahwa di gubernur itu ada senjata. Kalau gubernur sudah tidak menjabat, otomatis? Nah, itu nanti dikontrol lagi oleh Korem yang sana. Posisinya senjata itu di mana? Bagi Gubernur Bali, Imade Mangku Pastika, pembekalan senjata api bagi para gubernur merupakan salah satu langkah strategis sekaligus menunjukkan kemajuan teknologi pertahanan yang dimiliki Indonesia. Gubernur pun sudah memahami batasan-batasan yang harus dilakukan dengan senjata api tersebut. Ya kita tahu sendiri lah. Nanti senjatanya mau diwariskan? Saya pegang senjata itu dari tahun 74. Nanti itu diwariskan atau gimana? Sesuai dengan Perpu nomor 20 tahun 1960, ada 4 golongan yang berhak mendapat izin kepemilikan senjata api, yakni jajaran TNI dan Polri, anggota Perbakin, dan masyarakat yang lulus tes kepemilikan senjata api, termasuk salah satunya adalah gubernur. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk melihat cara belajar teknik bela diri Wing Chun ala Bruce Lee. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Menemani sore Anda, NET 16 hadir dengan rangkaian berita dari dalam dan luar negeri. Selamat sore, NET 16 hari ini kembali hadir bersama saya Tommy Fajar. Dan saya Rahma Hayuningdia. Dari sudut yang berbeda, kami antarkan berita teraktual, cepat dan akurat. ESG dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sepasang suami istri diringkus terkait dengan kasus penipuan berkedok investasi. Selama menjalankan aksinya, pelaku telah meraup miliaran rupiah. NET 16, setiap hari jam 4 sore, hanya di NET. Hai guys, welcome to Vegas.
acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di Net. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok. Silakan. Hah? Desta Mahendra kan? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di Net. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis yuk. Ini Talk Show hanya di Net. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Ridley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Lintas Imaji. Ratusan warga desa Busungbiu, Buleleng datangi pelayanan kesehatan gratis yang diberikan oleh para dokter dari TNI Angkatan Udara Lanut Ngurah Rai Bali. Pelayanan kesehatan mulai dari operasi katarak hingga pembagian kacamata adalah bentuk pengabdian di masyarakat. Peringati 70 tahun Hari Bakti Angkatan Udara TNI Angkatan Udara Lanut Ngurah Rai Bali, gelar safari kesehatan di Desa Busungbiu, Buleleng, Bali pada Kamis pagi. Sejak pagi pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puluhan petugas kesehatan dari TNI Angkatan Udara ini pun diserbu warga. Alhasil sebanyak 600 warga lebih datang untuk memeriksa kesehatan mereka secara gratis. Pelayanan kesehatan yang diberikan petugas mulai dari pelayanan kesehatan umum, pembagian kacamata gratis bagi lansia, pemeriksaan katarak hingga operasi katarak langsung. Menurut Kepala Penerangan TNI Angkatan Udara Lanut Ngurah Rai Bali, Kapten Dani menjelaskan bahwa pemberian pelayanan kesehatan gratis ini diberikan sebagai bentuk pelayanan dan pengabdian terhadap masyarakat. Laksananya bakti sosial kesehatan gratis di Desa Busungbiu ini adalah untuk memperkenalkan TNI Angkatan Udara di masyarakat Busungbiu, terutama di Kecamatan Buleleng, supaya dan lebih dekat lagi kami TNI Angkatan Udara dikenal oleh masyarakat lebih luasnya, terutama di Desa Buleleng. Peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara yang ke-70 yang jatuh pada 29 Juli lalu diperingati untuk mengenang para pahlawan TNI Angkatan Udara yang gugur ditembak musuh saat mengantarkan bantuan medis. Putu Wijana melaporkan untuk Net. Ya, selanjutnya adalah mengenai olahraga ekstrim. Wahana High Flyers di Bali berikan pengalaman beratraksi layaknya pemain sirkus. Dan ternyata permainan ini juga bagus untuk anak-anak ya, karena tak hanya melatih ketangkasan tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri. Tunjukkan atraksi ala pemain sirkus. Hayo, siapa berani? Sensasi ini bisa dicoba lewat rangkaian wahana High Flyers di Badung, Bali. Ajarkan pesertanya ragam trik khusus, mulai dari yang paling dasar hingga profesional. Salah satu wahana yang jadi andalan, Trapeze School. Selain seru, bermain Trapeze School juga berikan banyak manfaat.
tak terkecuali bagi anak-anak. Selain mengolah ketangkasan, latihan seperti ini dapat menumbuhkan rasa percaya diri anak. Sebelum memulai permainan, jangan lupa pemanasan untuk lenturkan otot dan kurangi risiko cedera. Pemanasan usai, saatnya mencoba. Untuk bisa bergelantungan ala pemain sirkus, peserta harus menguji kekuatan tangan dan kaki terlebih dahulu. Nah, oke, trik pertama yang harus kita pelajarin ketika bermain high flyers ini namanya trik knee hang, yaitu menggantungkan kaki. Seperti saya ini. Butuh latihan berulang untuk menguasai trik bergelantungan seperti ini. Kalau sudah mahir, peserta harus siap melepaskan tangan yang kemudian ditangkap oleh instruktur. Oke. Bukan mustahil pemula bisa beratraksi layaknya pemain sirkus. Oke, jadi mungkin kalau misalkan kita benar-benar mendengarkan instruktur dari para mentor, sebenarnya tidak kesusahan untuk bisa bermain high flyer. Karena saya aja baru mencoba 2 kali, udah bisa. Jadi mungkin buat teman-teman yang pingin bisa high flyer dan mencoba untuk menghilangkan ketakutan yang biasanya takut pada ketinggian, bisa dicoba olahraga ini. Permainan ini juga membuat saya ketagihan. Begitupun bagi remaja 15 tahun ini yang berhasil mengalahkan rasa takutnya. When we go to the breakfast, we sing this always, and there are people by. And we did it with a voucher one time, and I liked it. So yeah, it's a sports game. So yeah, I think it's good for you. Meski tergolong olahraga ekstrim, tak perlu khawatir. Standar keamanan wahana high flyers di sini sudah terjamin. Untuk keamanan sendiri udah kita kasih harness yang akan terkoneksi dengan line. Jadi keamanannya kita akan jaga dari saat dia naik ke boat pun akan diamankan sama Bani, petugas yang di boat. Terus saat dia swing pun akan diamankan sama lines. Jadi saat terbang sampai landed ke bawah itu dipastikan keamanannya 100%. Wahana permainan high flyers di Dinasti Resort Bali buka Senin hingga Sabtu pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Tarifnya Rp60.000 untuk sekali pertemuan. Vera Zenvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Masih dari olahraga ekstrim, parkur, seni bergerak melewati rintangan ini ternyata memiliki banyak manfaat ya. Salah satunya adalah berguna bagi warga Palestina untuk bertahan dalam kondisi perang. Lorenzo, pemuda Italia ini sudah 14 tahun menekuni parkur. Seni bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain dengan rintangan tak hanya mengajarkan cara mengatasi hambatan. Lorenzo bisa menyalurkan energinya yang berlebih saat masih anak-anak. Saat itu Lorenzo merupakan anak hiperaktif. Berbeda lagi dengan Abdel Insani, pemuda asal Palestina. Parkur digunakannya untuk melewati rintangan dan bahaya dalam kondisi perang di jalur Gaza. Il nostro paese, anche le giovani là, quando fanno il parkour mi sentono libertà, anche c'è qualcosa nel cuore, perché quando lui saltare sull'ostacolo lui sente come uscito fuori Palestina, mi sentono libero. Parkur awalnya dikenal tahun 1980. Berasal dari bahasa Prancis, parkur memiliki arti rintangan pejuang. Nah, kalau yang ini lagi tren di masyarakat Indonesia, yaitu bela diri Wing Chun, bela diri yang terkenal karena aktor Bruce Lee ini kini banyak diminati oleh masyarakat ya. Nah, di Pulau Dewata ada perguruan bela diri yang bisa mengajarkan kita berbagai teknik dalam bela diri Wing Chun.
Bela diri Wing Chun mulanya banyak dikenal orang melalui tokoh kungfu legendaris 70-an Bruce Lee. Melalui film The Big Boss yang dirilis pada tahun 1971, Bruce Lee berhasil memperkenalkan bela diri Wing Chun kepada masyarakat luas. Popularitas Wing Chun semakin melejit pula akibat munculnya film Ip Man. Tak heran, kini banyak masyarakat mempelajari bela diri yang satu ini. Di Indonesia, bela diri Wing Chun kini banyak diminati. Itu terbukti di beberapa daerah sudah ada perguruan bela diri Wing Chun. Nah, kalau di Bali, perguruan bela diri Wing Chun yang cukup terkenal ialah Wing Chun Surya Dewata Bali. Perguruan seni bela diri Wing Chun dengan aliran Ip Man ini ada sejak tahun 2012 lalu. Dan Surya Dewata adalah satu-satunya perguruan seni bela diri Wing Chun yang ada di Pulau Bali loh. Tak mau menyiapkan kesempatan, saya pun ikut bergabung untuk belajar bela diri yang satu ini. Sebelum belajar berbagai jurus Wing Chun, semua anggota perguruan wajib hukumnya untuk pemanasan. Setelah pemanasan, kini waktunya belajar bela diri Wing Chun. Gerakan atau jurus pada Wing Chun dibagi menjadi 3 bagian. Gerakan tangan kosong, boneka kayu, dan senjata. Jurus tangan kosong merupakan level awal dan menjadi jurus utama yang harus dipelajari oleh semua anggota. Ini adalah jurus kombinasi dari sebuah tangkisan, pukulan, dan tendangan. Ada 3 gerakan dasar pada jurus ini. Pertama ialah Siu Lim Tao. Gerakan ini berfungsi melatih rasa sensitif pada tangan dan pergelangan. Dimulai dengan kuda-kuda yang benar dan bentuk tangan dasar yang tepat. Kedua ialah Chun Kyu. Ini adalah gerakan melangkah dan merangsak dengan bersamaan menangkis serangan lalu membalas serangan secara langsung. Dan gerakan terakhir ialah Biu Ji. Gerakan ini diartikan seperti panah yang lepas dari busur. Gerakan ini menuntut kita untuk bisa melepas serangan dengan kejam. Ya, jadi kalau untuk pemula seperti saya ini di bela diri Wing Chun, teknik yang pertama yang harus saya pelajari adalah kuda-kuda. Karena memang kuda-kuda dalam olahraga bela diri Wing Chun ini berbeda dengan bela diri yang lain. Selain itu kita juga harus tahu nih, center line dari tubuh kita. Karena akan berfungsi untuk melindungi organ-organ vital yang ada di tubuh kita. Sekarang kita bakalan terus latihan dulu nih. Jika sudah bisa dan dinyatakan lulus oleh Sifu, anggota yang mempelajari jurus tangan kosong bisa naik tingkat untuk mendalami jurus boneka kayu dan senjata. Tidak hanya diminati oleh kaum pria, kini seni bela diri Wing Chun juga mulai banyak diminati kaum wanita. Bukan hanya untuk menjaga kebugaran, namun sebagai bekal untuk melindungi diri. Jadi nilai olahraga itu yang berguna gitu, terus bisa dipakai dan bikin sehat juga sih. Kalau cuma nge-gym kan kayaknya kalau di jalan ada apa-apa kan nggak, biasa aja, nggak berguna. Bukannya nggak berguna sih, maksudnya nggak bisa untuk melindungi diri gitu. Berbeda dengan seni bela diri pada umumnya, Wing Chun lebih memperhatikan pada pertahanan yang ketat, gerakan tangan, dan kecepatan. Sebab bela diri yang satu ini bukanlah bela diri keras yang hanya mengandalkan kekuatan. Kalau bela diri lain itu bisa jadi bela diri keras yang lebih mengandalkan fisik, kekuatan fisiknya. Nah, kalau Wing Chun itu bela diri lembut, di mana tidak terlalu ke fisik, tetapi yang penting kita bisa mengontrol tenaga. Ya. Dan juga kalau bela diri keras biasanya dia lebih mengadu, ibaratnya mengadu. Dan konsepnya itu yang kuat lawan kuat, berarti yang lebih kuat yang menang. Nah, kalau di Wing Chun itu keras lawan lembut gitu. Jadi kita tidak perlu untuk melawan keras itu, kita harus bisa mengalihkan tenaga musuh gitu. Sebanyak hampir 30 orang kini menjadi anggota perguruan seni bela diri Wing Chun Surya Dewata Bali. Mereka rutin berlatih setiap hari Rabu dan Jumat pukul 7 malam. Nah, jika Anda tertarik, langsung saja bergabung. Karena selain bagus untuk menjaga kebugaran tubuh, dengan bela diri Wing Chun juga bisa menjadi bekal Anda untuk menjaga diri.
Vera Zenvia, Deo Priana melaporkan untuk NET. Mencoba wahana baru yang ekstrim dengan berjangkul pagis di Desa Taro Ubud Gianyar saat lagi tetap di NET Bali. Hari ini kami melaksanakan patroli. Jaguar Ambon, Jaguar motor silakan pelan-pelan, tetap tengok kiri kanan. Setelah sampai di lokasi, saya membagi tim untuk menutup ruang gerak pelaku. Anak-anak nongkrong juga jelas, kalau diperiksa udah bubar aja. Untuk para pengemudi, untuk tidak menggunakan bahu jalan, karena bahu jalan diperuntukkan untuk keadaan darurat. Terima kasih. Meluncur ke TKP, siap, 86. Tutup aktivitas hari Anda dengan rangkuman informasi terkini. Masih di NET 24, 2 kapal ikan Malaysia diamankan di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Sekitar 2 ton ikan disita petugas dan 21 ABK kapal diamankan. Selanjutnya 2 bandar narkoba diciduk petugas di Jalan Raya Lintas, Sumatera, Lampung Tengah. Seekor ikan mola-mola terdampar di pantai Teluk Palu ditemukan warga. Ya, ini kali ketiga ikan jenis mola-mola terdampar di pantai Teluk Palu. Temani istirahat malam Anda bersama NET 24 setiap hari jam 12 malam. Here are the stories about passion, teamwork, battles for victory. Here we bring sports to the next level. One hour, that's all you need. NET Sport. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di NET. Pulau Dewata Bali memiliki sejuta pesona keindahan pantai, tapi yang ini bukan hanya sekedar pantai, tapi private beach yang ada di sebuah resort. Menuruni bukit menggunakan tram listrik, inilah fasilitas sebuah resort di Ungaran, Badung, Bali. Dengan tram ini, wisatawan bisa menikmati pemandangan pantai indah dari atas bukit. Tram ini jadi transportasi menuju pantai Karma Kandara yang berair jernih dan berpasir putih. Pantai private memang menjadi salah satu fasilitas resort. Di tempat ini pengunjung serasa memiliki pantai pribadi. Setelah puas bermain di pantai, tram mengantar pengunjung ke restoran, menikmati berbagai menu menggoda. Ya, ada satu lagi wahana baru yang bisa kita coba kalau kita ke daerah pegunungan di Ubud, Bali. Tepatnya di Desa Taro. Di sana kita bisa menikmati alam khas Bali dengan cara yang ekstrim, yaitu berjangkul pagis. Pesona alam Ubud memang tak pernah membosankan. Dan inilah kekhasan daerah pegunungan di sudut Bali. Tapi kali ini saya punya cara berbeda menikmati keelokan Ubud. Dengan memacu adrenalin lewat Mason Jungle Buggies. Wisata off-road terbaru ini lokasinya di Desa Taro. Jaraknya sekitar 1,5 jam dari Denpasar jika menggunakan mobil pribadi. Jangan lupa registrasi dulu ya. Untuk single harganya mulai Rp430.000. Tapi kalau masih takut menyetir sendiri, tenang, ada pendamping dengan cukup membayar Rp335.000. Bagi atau kendaraan yang saya pakai ini namanya Polaris Ace. Mirip dengan ATV namun lebih ringan, jadi lebih mudah bergerak. Cara mengendarainya mirip dengan mobil Matic, hanya ada pedal gas dan rem.
Untuk pemula, nggak apa-apa kok kalau mau latihan dulu sebelum mulai ke lintasan. Eits, satu lagi yang penting, sebelum berangkat, pastikan jaring pengaman di setiap sisi dan sabuk pengaman sudah terpasang. Nah, sudah siap? Let's go! Rute yang saya lintasi ini sangat memacu adrenalin, mulai tanjakan, turunan, hingga jalan berbatu dan tikungan yang tajam. Hohoho! Eits, jangan lupa ya, selalu perhatikan rambu-rambu dan papan peringatan agar tetap aman. Ya, walaupun jalanan yang saya lewati ini atau lintasannya adalah buatan, tetapi memang pengalamannya serasa benar-benar berada di alam liar. Apalagi biasanya akan ada ayam atau tidak anjing yang melintas, jadi saat menyetir harus tetap konsentrasi dan juga waspada. Kita lanjut lagi! Meski keamanannya terjamin, tapi wahana ini termasuk ekstrim. Karena itu, pengunjung wajib berusia mulai 18 hingga 65 tahun. Track ini sememangnya bukan sightseeing, sememangnya untuk driving experience. Tapi di sini memang di jungle buggies namanya. So di jungle ada banyak pohon-pohon, ada juga orang dari desa, ada binatang bisa melihat sapi, anjing kayak gitu, ayam. Tapi it's like the real Bali di sini. Baru dibuka pada awal tahun 2017, Mesan Jungle Buggies menjadi angin segar bagi wisatawan. Karena tempat ini adalah wahana jungle buggies pertama di Bali dan lokasinya pun terbilang unik. I think it's a great experience. I mean, it's something that's different. A lot of tourists that come to Bali, they do, they come here for surfing, everything like that. But here you get to explore the countryside of Bali. You get to see a different side of it, and it's really just an adrenaline-chasing thing, and it's really fun. Phew, lelah memacu adrenalin, saatnya rileks sejenak untuk melemaskan otot. Keelokan hingga sejuknya suasana Ubud paling pas untuk melepas penat dari rutinitas harian kita. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Merasakan sensasi seramnya film Annabelle melalui teknologi virtual reality. Sesaat lagi, tetap di NET Bali. Hari ini kami melaksanakan patroli. Jaguar Ambon, Jaguar motor silakan pelan-pelan, tetap tengok kiri kanan. Setelah sampai di lokasi, saya membagi tim untuk menutup ruang gerak pelaku. Anak-anak nongkrong nggak jelas, kalau diperiksa udah bubar aja. Untuk para pengemudi, untuk tidak menggunakan bahu jalan, karena bahu jalan diperuntukkan untuk keadaan darurat. Terima kasih. Meluncur ke TKP, siap, 86. Tutup aktivitas hari Anda dengan rangkuman informasi terkini. Masih di Net 24, 2 kapal ikan Malaysia diamankan di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Sekitar 2 ton ikan disita petugas dan 21 ABK kapal diamankan. Selanjutnya 2 bandar narkoba diciduk petugas di Jalan Raya Lintas, Sumatera, Lampung Tengah. Seekor ikan mola-mola terdampar di pantai Teluk Palu ditemukan warga. Ya, ini kali ketiga ikan jenis mola-mola terdampar di pantai Teluk Palu. Temani istirahat malam Anda bersama Net 24 setiap hari jam 12 malam. Here are the stories about passion, teamwork, battles for victory. Here we bring sports to the next level. One hour, that's all you need. Net Sport.
Di minggu ini pecinta film horor akan dimanjakan dengan kisah lahirnya boneka horor ikonik Annabelle. Tidak terlalu sukses pada film pertama di tahun 2014, di seri kedua ini dijamin lebih seram. Apalagi ya, Rotten Tomatoes memberikan review sempurna untuk film ini. The evil one is coming after me. Because I'm the weakest. You help me? What do you need? Annabelle, nama boneka yang tersohor dengan keseramannya. Diangkat ke layar lebar pertama kali pada film Conjuring, boneka ini mendapat banyak perhatian. Lalu akhirnya menjadi salah satu spin-off untuk Conjuring Universe dari Warner Bros. Pictures. Mendapat review yang tidak terlalu baik di film pertama pada tahun 2014, kali ini produser James Wan menggandeng sutradara baru David F. Sandberg dipilih untuk mengangkat kisah lahirnya boneka Annabelle ke layar perak dengan judul Annabelle Creation. Berlatar tahun 50-an, film ini diawali dengan kisah tragis sepasang suami istri pembuat boneka yang kehilangan anak perempuan kecil mereka yang bernama Bee dalam sebuah kecelakaan. Demi dapat melihat kembali sang putri, pasangan ini nekat memasukkan arwah sang anak ke dalam sebuah boneka. Lalu mereka sadar bahwa arwah tersebut bukanlah putri kecil mereka. Cerita semakin mencekam saat keduanya membawa anak yatim piatu untuk tinggal di rumah mereka. Tak disangka, seorang anak membuat arwah jahat yang hinggap di boneka keluar dan mengancam nyawa semua orang. Sebelum film ini rilis, Rotten Tomatoes telah menghadiahinya dengan ulasan sempurna. Sudah rilis pada 9 Agustus lalu, Annabelle Creation bisa kita saksikan di Bali. Sebelum film Annabelle Creation dirilis, Warner Bros. Pictures ternyata sudah mengeluarkan terlebih dahulu trailer khusus untuk VR atau virtual reality. Jadi kita bisa merasakan bagaimana sensasi seram film ini secara langsung. The evil is closer than ever before. Berjudul Annabelle VR Beast Room. Ya, ini adalah trailer mencekam versi VR atau virtual reality yang sudah terlebih dahulu dapat kita coba. Bahkan sudah rilis sebelum film ini masuk bioskop. Dalam video berdurasi 3,29 menit ini, kita akan diajak berpetualang ke dalam kamar Bee, putri pasangan pembuat boneka yang tewas dalam sebuah kecelakaan. Ya, di kamar inilah boneka Annabelle bersembunyi dan siap kita temukan. Ada beberapa petunjuk yang harus kita ikuti untuk dapat menemukan di mana Annabelle bersembunyi. Tipsnya, terus bergeraklah untuk dapat merasakan pengalaman seram secara VR. Apalagi sinematik dalam video ini pun ala kamera 360. Kita bisa mendengar dengan jelas semua pergerakan aneh yang ada di sekitar kita. Sungguh seram rasanya, terjebak bermain petak umpet bersama boneka Annabelle dan tak ada jalan keluar. Karena di akhir video ini pun tetap ada momen mencekam yang membuat kita cukup kaget. Tak berani langsung mencoba, kita pun bisa terlebih dahulu melihat beberapa video reaction yang sudah banyak diposting di YouTube. Mind if we'll have fun while we can? Wait, in love with summer. I want to fight them. Informasi dari Cinema Weekend tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Kini Anda pun dapat mengakses NetZ, yaitu portal berita referensi Anda di www.netz.id dan saksikan kembali tayangan hari ini hanya di YouTube, www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa langsung di subscribe juga. Ya, saya Gita Natalia, terima kasih sudah menyaksikan dan selamat berakhir pekan. Matur Susma, Om Santi 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 Om. Don't wanna know, no, who's taking you home, and loving you so. The way I used to love ya, I don't wanna know, no, who's taking you home, and loving you so. The way I used to love ya, oh, don't wanna know, wasted. And the more I drink, the more I think about ya. Oh no, I can't take it. Baby, every place I go reminds me of you.
think of me the way we used to be? Is it better now that I'm not around? My friends are acting strange, they don't bring up your name. Are you happy now? Are you happy now? I don't wanna know, no, 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 who's taking you home, 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 and loving you so, 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 the way I used to love ya. I don't wanna know, no, 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 who's taking you home, 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 and loving you so, 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 the way I used to love ya. Oh, don't wanna know. And every time I go out, yeah, I hear it from this one, hear it from that one, that you got someone new, yeah. I see but don't believe it. Even in my head, you're still in my bed. Maybe I'm just a fool. Do you think of me, of what we used to be? Is it better now that I'm not around? My friends are acting strange, they don't bring up your name. Are you happy now? Are you happy now? I don't wanna know, no, 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 who's taking you home, 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 and loving you so, 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 the way I used to love ya. I don't wanna know, no, 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 who's taking you home, 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 and loving you so, 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 the way I used to love ya. Oh, don't wanna know. Do you think of me, of what we used to be? Is it better now that I'm not around? My friends are acting strange, they don't bring up your name. Are you happy now? Are you happy now? I don't wanna know, no, 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 who's taking you home, 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 and loving you so, 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 the way I used to love ya. I don't wanna know, no, 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 who's taking you home, 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 and loving you so.